5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang fabel dan kata sapaan. Mari adik-adik kita belajar fabel dan kata sapaan dengan penuh semangat. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Kebersamaan di tempat wisata. Seluruh daerah di Indonesia itu memiliki tempat wisata adik-adik. Minggu ini Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Nah, di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Adik-adik, karena subtema ini adalah kebersamaan di tempat wisata, otomatis dalam pembelajaran subtema 4 ini kita belajar tentang kebersamaan di tempat wisata. Adik-adik, ayo kita cari informasi tentang tempat wisata di daerah kalian masing-masing. Adik-adik, apakah kalian tahu gambar berikut ini? Ini adalah patung atau tugu yang berada di kota mana? Siapa yang tahu nih adik-adik? Nah, apakah kalian pernah mendengar tentang kota Surabaya? Ya, ini adalah ikon dari kota Surabaya adik-adik. Kota Surabaya itu dilambangkan dengan patung hiu dan buaya. Nah, ada dongeng nih tentang asal-usul kota Surabaya. Mari kita simak bersama-sama dongeng berikut ini. Asal-usul kota Surabaya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya adik-adik. Nah, mereka itu berkelahi hanya karena berebut mangsa adik-adik. Mereka ingin berebut mangsa dan berebut daerah kekuasaan. Jadi mereka itu bertengkar. Nah, di sini keduanya itu sama-sama kuat. Mereka sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, dan sama-sama ganas adik-adik. Nah, mereka juga sama-sama rakusnya. Sudah berkali-kali mereka itu berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi denganmu buaya, kata Sura si hiu. Aku juga Sura, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Jawab buaya. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Usul dari si Sura hiu. Baik, aku setuju gagasanmu itu, kata buaya. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya adik-adik. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari, ikan hiu Sura ini mencari mangsa di sungai.
Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. "Hei sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku?" Si buaya marah adik-adik. "Aku melanggar kesepakatan? Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air?" jawab ikan hiu sura. "Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku." Ini si buaya semakin marah adik-adik. "Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya di laut, tetapi juga air sungai," jawab si hiu sura. "Kau sengaja mencari gara-gara ya sura?" Ini teriaknya, bentaknya si buaya adik-adik. "Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar." Jadi si sura ini membela dirinya adik-adik. "Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira," jawab si buaya. "Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku," jawab si sura dengan sombongnya adik-adik. Nah adik-adik, karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dan buaya terjadi lagi. Nah pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan ikan hiu sura ini di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya ekor itu terpaksa selalu membengkok ke kiri adik-adik. Nah sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah mempertahankan daerahnya. Nah pertarungan antara ikan hiu yang bernama sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Nah dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu patung ikan sura dan buaya. Ini patungnya adik-adik yang ada di kota Surabaya. Adik-adik, jadi Surabaya itu berasal dari dua kata, yaitu sura dan buaya. Nah sura tadi itu artinya adalah ikan hiu. Adik-adik, mengapa sura dan buaya tadi selalu bertengkar? Nah sura dan buaya tadi selalu bertengkar karena mereka berebut wilayah kekuasaan dan berebut mangsa adik-adik. Jadi mereka selalu bertengkar. Bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Nah mereka membagi wilayah kekuasaan itu menjadi dua bagian yang sama besar. Wilayah laut atau air bagi sura, sedangkan wilayah darat itu bagiannya buaya. Mengapa buaya sangat marah kepada sura setelah perjanjian mereka? Nah buaya marah karena sura itu melanggar janji mencari makan di sungai. Nah sungai itu di daratan adik-adik, tempat kekuasaan dari buaya. Kisah sura dan buaya itu sering dikaitkan dengan asal-usul kota. Ya, dikaitkan dengan asal-usul kota Surabaya.
Bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama adik-adik? Nah, kita bisa hidup bersama kalau kita itu saling menghargai, jujur, dan rukun. Saat bermain bola tangan, Benny dan Edo bercakap-cakap dan ada kata sapaan dalam percakapan itu. Nah, misalnya nih adik-adik ya, di sini ada gambar Edo sedang bermain bola tangan dengan Benny. Benny berkata, "Edo, lempar bolanya ke aku." Nah, di sini ada kata sapaannya adalah Edo. Jadi Benny memanggil nama temannya ini dengan Edo. Lalu Edo menjawab, "Baik Benny, tangkap dengan benar ya." Nah, di sini ada kata sapaan yang diucapkan oleh Edo, yaitu kata sapaannya adalah Benny. "Baik, aku tangkap." Nah, terus ini Benny. Nah, ini kata Edo. Nah, kata sapaannya di sini adalah Benny. Jadi kalian bisa menentukan kata sapaan berdasarkan percakapan yang ada, adik-adik. Nah, adik-adik coba buatlah kalimat percakapan sederhana berdasarkan gambar berikut yang memuat kata sapaan. Misalnya nih adik-adik, contohnya ini ya gambarnya. Lalu di sini Kak Citra beri nama satu tokohnya Siti dan satu tokohnya Baria. Siti berkata, "Baria, nanti pulang sekolah kita belajar bersama ya." Nah, di sini ada kata sapaannya yaitu Baria. Lalu Baria menjawab, "Baik Siti, aku ajak teman-teman ya." Kata sapaan yang ada yang diucapkan oleh Baria adalah Siti. Siti menjawab, "Baik, aku tunggu di rumah ya." Lalu Baria menjawab, "Oke Siti." Nah, di sini Baria mengucapkan lagi kata sapaannya yaitu Siti. Adik-adik, di sini ada dongeng lagi nih, dongeng fabel yang berjudul Jerapah yang Gemar Menolong, karya R. Purwahida. Yuk kita baca bersama-sama. Seekor jerapah melihat kupu-kupu terjatuh karena menabrak pohon. Jerapah menghampiri dan membantu kupu-kupu untuk berdiri. "Oh, nasibmu sungguh malang kupu-kupu. Mengapa kau menabrak pohon?" tanya jerapah. "Saya berusaha menghindari angin kencang, namun saya malah menabrak pohon," jawab kupu-kupu. "Oh, baiklah, mari saya obati lukamu," ucap jerapah. Jerapah mengobati sayap kupu-kupu dengan telaten, adik-adik. "Nah, sudah selesai. Apakah sayapmu sudah lebih baik?" tanya jerapah. "Wah, iya, obatmu manjur. Terima kasih jerapah," jawab kupu-kupu senang. "Sama-sama kupu-kupu, hati-hatilah saat terbang agar tidak menabrak pohon," kata jerapah. "Iya, baik jerapah," tambah kupu-kupu. Kupu-kupu dan jerapah saling tersenyum. Nah, dongeng ini diambil dari buku petik 2G penerbit Erlangga. Adik-adik, dari cerita fabel tersebut, apa peristiwa yang terjadi pada fabel tersebut adik-adik? Nah, peristiwa yang terjadi adalah jerapah menolong kupu-kupu yang menabrak pohon. Lalu adik-adik, di sini siapa tokoh dalam cerita tersebut? Ya, tokohnya adalah jerapah dan kupu-kupu. Pertanyaan berikutnya adik-adik, bagaimana watak atau sifat jerapah dalam fabel itu adik-adik? Ya, watak atau sifat jerapahnya itu baik hati dan suka menolong, karena dia tadi menolong kupu-kupu. Lalu adik-adik, apa amanat atau pesan dari fabel tersebut? Nah, amanat atau pesan dari fabel tersebut adalah kita harus mau menolong orang lain yang membutuhkan. Adik-adik, dalam fabel tadi kata sapaan apa yang diucapkan oleh jerapah kepada kupu-kupu? Ingat ya, kata sapaan itu tidak hanya hai, selamat pagi, selamat siang, tidak hanya seperti itu. Tetapi kita memanggil orang lain itu dengan
namanya itu merupakan kata sapaan adik-adik. Contohnya jerapah tadi memanggil kupu-kupu itu dengan panggilan atau kata sapaan kupu-kupu ya, itu adalah kata sapaan adik-adik. Berikutnya, kata sapaan apa yang diucapkan oleh kupu-kupu kepada jerapah? Nah, kata sapaan yang diucapkan kupu-kupu kepada jerapah tadi adalah memanggil namanya, yaitu jerapah. Seperti itu adik-adik. Nah, di sini ada cerita fabel lagi, judulnya Gina dan Popo. Hari Minggu, Gina dan Popo akan bertamasya bersama. Gina dan Popo adalah 2 ekor anak kucing yang lucu. Ayo Popo, kita berangkat, kata Gina. Ayo Gina, apa bekal yang kamu siapkan? Tanya Popo. Saya membawa kue kering kesukaanmu. Nanti kita makan bersama ya Popo, ucap Gina. Wah, pasti enak sekali. Aku jadi tidak sabar, kata Popo antusias. Sepanjang perjalanan, Gina menceritakan kepada Popo tentang keindahan taman yang akan dikunjungi. Saya sungguh tidak sabar untuk segera sampai di sana Gina, ucap Popo dengan wajah berseri-seri. Adik-adik coba kalian lihat kata yang Kak Citra tebal hitam ini. Gina itu mengucapkan kata sapaan kepada temannya itu dengan panggilan Popo. Lalu Popo memanggil Gina juga dengan panggilan atau kata sapaan Gina adik-adik. Nah adik-adik, dari bacaan ini tadi nih, kata sapaan apa yang ada dalam fabel tersebut? Nah kata sapaannya adalah Popo dan Gina ya, karena mereka saling menyapa dengan panggilan nama mereka masing-masing. Pesan apa yang terdapat dari fabel tersebut? Nah pesannya kita itu harus mau berbagi dengan sesama. Demikian tadi adik-adik cerita fabel dan kata sapaan yang ada di tema 7 subtema 4. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.